Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV sub untuk ukurannya 42 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya bahwasanya TV sub ini indikator nyala, tapi untuk TV-nya tidak bisa hidup. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakan seperti apa, coba kita colokkan untuk TV-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk indikator standby-nya nyala ya teman-teman. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya di sini. Nah, nampaknya untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang, tapi nampaknya TV ini belum bisa memberikan respon dan belum bisa menampilkan tampilannya. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pemahaman terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja untuk TV ini. Di sisi sini ini adalah blok power supply. Selanjutnya ini adalah mainboard utamanya, dan ini adalah T-con atau timing control. Di sisi sini ada dua kabel kanan dan kiri, dan ini adalah kabel LVDS yang menuju ke panel LCD-nya. Selanjutnya kabel yang menghubungkan antara mainboard utama dengan T-con ini adalah kabel LVDS. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakan seperti apa, coba kita lakukan pengukuran tegangan di area power supply-nya. Selanjutnya coba saya colokkan kembali untuk TV-nya dan kita ukur untuk tegangan output di area power supply-nya. Untuk kali ini TV saya sudah colokkan dan langsung kita ukur untuk output di area power supply-nya. Untuk melakukan pengecekan output tegangan di area power supply, tentunya kita harus perhatikan marking-marking yang ada di power supply-nya seperti ini teman-teman. Nah, di situ terlihat output dari power supply ini terdapat tegangan standby, power on, dan ada 12 volt. Selanjutnya terlihat juga test point yang lain. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Untuk 12 volt terukur hadir, terukur 12,09 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk tegangan yang lain, ini juga 12 volt. Ini juga 12 volt. Mungkin kita angkat aja untuk power supply-nya untuk melakukan pengetesan secara terpisah. Dan untuk kali ini power supply saya sudah angkat dari posisi aslinya. Seperti biasa kita pahami terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari power supply ini. Di sini bisa teman-teman lihat ini ada garis menghitam ini mengelilingi komponen ini, dan ini adalah area primer. Sedangkan komponen-komponen yang tertanam di luar garis hitam ini adalah area sekunder. Selanjutnya di area sekunder terdapat beberapa test point di area outputnya di sini dan di sini. Untuk melakukan pengecekan di area output power supply ini, tentunya kita harus memahami output dari power supply ini seperti apa. Di sini bisa teman-teman lihat ada marking 1. Nah, di sini ini ada angka 1, selanjutnya di sini ada angka 23. Tentunya di pin sini adalah 1, selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan sampai 24. Di sini 23, di sini 24. Dan kalau saya posisikan terbalik untuk power supply-nya seperti ini. Untuk pin 1 di sini, selanjutnya ini pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 dan seterusnya sampai pin 24 di sini. Dan dengan memperhatikan marking-markingnya tersebut, coba kita lakukan pengukuran tegangan di area outputnya. Dengan memperhatikan marking-marking yang ada di power supply-nya seperti ini teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran tegangan. Kembali saya colokkan. Untuk groundnya saya tusukkan di sini. Selanjutnya pin 1, 2 mungkin tidak keluar tegangan karena pin 1 dan 2 ini tekan ke panel LCD-nya. Ini keluar setelah TV mendapat trigger on. Nah, di sini tidak ada, ini juga nggak ada. Ketiga ground pasti nggak ada, 4 juga ground. 5 ini 12 volt. Nah, di sini cuma keluar 8,5 volt ya teman-teman. Begitu juga yang ini sama. Ini karena satu jalur. Selanjutnya langsung kita lakukan pengukuran di tegangan standby. Nah, di sini tegangan standby tidak keluar.
Iya, untuk tegangan standby tidak keluar teman-teman. Ya, untuk tegangan 12 voltnya keluar tapi ngedrop ya. Sini cuma 8,5 volt. Tapi di saat tadi power supply terhubung ke mainboardnya itu 12 voltnya keluar. Atau mungkin kita paksa hidup untuk TV-nya, untuk power on-nya kita kasih sinyal paksa agar si power supply ini mengeluarkan tegangan outputnya. Dari sekian proses, di proses awal saya sudah melakukan pengecekan di area power supply-nya, tapi saya tidak menemukan kecurigaan terhadap komponen-komponen yang ada di power supply-nya, teman-teman. Satu hal di situ saya tadi curiga di area tegangan standby yang hanya terukur 0, sekian volt, dan menurut saya hal tersebut tidak normal. Selanjutnya kita beralih ke area mainboard utamanya. Di mainboard utamanya ini terdapat banyak sekali komponen-komponen SMD. Di sini yang ada heatsinknya ini adalah chipset utamanya. Selanjutnya terdapat beberapa IC regulator, yang di samping IC terdapat kumparan atau L seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan penelusuran lanjutan di area mainboardnya. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Nah, jika terdengar bip panjang seperti itu berarti ada yang short. Untuk ground saya tempelkan di sini. Selanjutnya coba kita tes untuk di beberapa jalur di elko-elkonya. Nah, di sini nampaknya aman. Ini aman. Nah, di sini saya agak curiga, teman-teman. Di kapasitor SMD di sini ada yang short. Selanjutnya di kapasitor yang lain ini aman. Nah, ini di jalur USB ini juga bermasalah. Untuk jalur ground USB, nah ini, dan 5 voltnya. Oh iya, nampaknya di jalur ini juga bermasalah, teman-teman. Nah, coba saya zoom. Nah, di port USB-nya di sini ini tidak normal. Kalau saya ukur antara pin out USB-nya ini terhubung, teman-teman. Nah, seperti ini. Coba akan saya lakukan pengecekan lanjutan. Kenapa di jalur ini kok ada short? Oh iya, teman-teman, bisa teman-teman lihat itu di situ ada IC terbakar. Ini di jalur USB-nya, di jalur 5 voltnya. Dan untuk USB satunya, wah, nampaknya sama, teman-teman. Di sini pun IC USB-nya terbakar. Ternyata permasalahannya memang di mainboardnya, di IC USB-nya ini terbakar. Selanjutnya di IC yang USB yang sini pun terbakar juga. Saya nggak tahu permasalahan kenapa ini bisa terbakar. Ya mungkin karena terbakarnya ini sehingga si mainboard ini memproteksikan diri dan tidak bisa dihidupkan. Dan coba saya akan angkat untuk IC yang terbakar ini. Setelah pengangkatan IC, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk kali ini heatsink yang menutupi IC chipset utamanya ini saya angkat, teman-teman. Tadinya di sini, ya karena di bawah heatsink sendiri itu banyak komponen-komponen kecil yang wajib kita ukur. Dan setelah pengangkatan IC regulator untuk USB yang di sini dan di sini saya angkat, ternyata masih ada komponen yang short, teman-teman. Bisa kita ukur di kapasitornya seperti ini. Nah, ini masih short. Ini masih short. Selanjutnya di sini pun masih ada short juga. Nah, yang tadi kapasitor yang di sini, ini tadi short.
ini sekarang tidak short lagi. Dan tidak shortnya ini karena saya putus jalur yang menuju ke IC chipset utamanya di sini teman-teman. Saya teman-teman lihat ini saya putus dengan menggunakan cutter untuk jalurnya. Dan setelah pemutusan jalur ini, jalur sebelumnya itu tidak short, tapi untuk kapasitor di sini masih short. Dari hasil pengecekan kali ini, saya bisa pastikan untuk chipset utamanya ini short teman-teman, konslet. Dan ini untuk lapis pendinginnya, untuk lapis heatsinknya. Dengan konsletnya chipset utamanya ini, tentunya kali ini saya tidak bisa lanjut. Tapi setidaknya video kali ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwasannya untuk kasus kali ini permasalahan itu ada di mainboardnya. Dan agar TV ini bisa ditonton kembali, tentunya harus mengganti mainboard utamanya ini. Untuk harganya lumayan ya teman-teman, karena memang TV ini sudah smart. Terlihat di sini sudah ada port LAN, artinya untuk TV tipe ini itu sudah bisa terhubung ke internet, YouTube dan lain-lain. Terlihat juga tadi di body TV-nya juga terdapat modul WiFi. Selanjutnya untuk kasus kali ini saya akan konsultasikan dengan pasien saya apakah beliaunya ingin lanjut atau tidak. Ya, mengingat harga untuk mainboard utamanya sendiri lumayan mahal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Saya harap teman-teman beli informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplok.